Gereja itu adalah setiap orang yang di dalamnya itu harus terjadi perubahan hati. Perubahan hati itulah yang membuat setiap anak-anak jemaat yang di dalam itu bisa ngerti kehendak Tuhan. Perubahan hati itulah yang membuat kebenaran yang disampaikan itu membuat jemaatnya hidup dalam kebenaran. Tapi jemaat anak burung adalah tahu banyak kebenaran. Masalah kebenaran gak kurang, apa saja tahu, tapi yang gak pernah mengubah hatinya. Jadi poin di sini, kalau di dalam gereja ini terjadi perubahan hati, itu gereja benar. Tapi kalau di dalamnya cuma orang-orang yang pengen disuapi tiap minggu, nggak mampu makan sendiri, nggak punya kemampuan untuk mencari kehendak Tuhan sendiri, ini gereja anak burung. Gereja anak burung bahaya, apalagi di hari-hari terakhir ini. Itu mengerikan, bisa terjadi orang-orang Kristen di dalamnya hanya menjadi penonton. Gereja anak burung kecenderungannya mereka penonton, hanya ingin menyaksikan apa yang disampaikan dari mimbar atau dari panggung. Dan gereja anak burung bukan saja penonton, mereka hanya pengen menjadi penimbun. Mereka pengen tahu banyak kebenaran. Dia pilih kebenaran. Kalau apa yang disampaikan, saya sudah tahu, hatinya langsung nutup. Tapi kalau apa yang tidak tahu, ini saya belum tahu nih, kebenaran ini saya belum tahu. Enggak gitu, saudara. Kebenaran walaupun saudara sudah tahu, udah dengar puluhan dan berkali-kali, problemnya bukan sudah tahu. Problemnya adalah terjadi perubahan hati. Poinnya di perubahan hati. Setiap kali Tuhan memunculkan sesuatu dalam hidupmu, harus direspon dengan perubahan hati. Itu kata kuncinya. Tetapi kalau dalam hati kita tidak terjadi perubahan hati, maka apa yang disampaikan atau seperti yang Yesus katakan, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, atau jatuh di pinggir jalan dan burung-burung memakannya. Benih itu nggak sempat tumbuh. Kebenaran yang disampaikan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tidak mengubah jemaat. Jemaat cuma masalah tahu dan tidak tahu. Harusnya kebenaran itu terjadi mengubah hati. Yang kedua adalah gereja nggak boleh kehilangan suara Tuhan. Tuhan harus berbicara. Tuhan harus, di gerejanya harus punya suara ilahi. Suara ilahi itulah yang membuat kita ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya lagi bekerja, suara itu berkata-kata dalam hati, dan itu membuat kita atau mendorong kita untuk bertobat, untuk menyembah Tuhan, untuk menyatakan, Tuhan isi hatimu, aku ngerti nih isi hatimu. Jadi gereja itu harus ada suara. Gereja yang gak punya suaranya, gereja itu akan berdebu. Bukan gak ada jemaatnya, tetapi gak ada kehadiran Roh Kudusnya. Kalau di situ gereja kehilangan suaranya, maka gereja itu di dalamnya hanya orang-orang yang berkumpul dan tidak terjadi apapun. Tidak ada sesuatu yang membuat menghidupkan. Gereja nggak boleh kehilangan suaranya. Makanya saudara, orang yang datang ke gereja, kalau mereka bukan penyembah, suaranya seringkali tidak pernah bisa nyaring. Di tempat ini harus ditemukan Tuhan, bukan penonton, bukan penimbun, tetapi penyembah. Ketika dalam gereja itu memunculkan suaranya, maka lihat, isi hatinya akan mengalir dengan begitu dahsyat. Khotbah nggak harus keren-keren, khotbah nggak harus hebat, khotbah itu harus berisi suaranya. Dan hari ini jemaat Tuhan itu mengetahui suara Tuhan atau bukan. Karena itu gereja anak burung nggak bisa bedain suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Gereja anak burung gak bisa membedakan antara kebenaran dan bukan kebenaran.